Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berbahagia, kali ini kita akan belajar metode quantum reading Quran. Cara mudah, cepat, membaca Al-Quran secara tartil. Setelah kita pelajari yaitu tentang konsisten, dengan irama dan rumus ayun-ayun manna. Selanjutnya kita di prinsip yang kedua, yaitu bagaimana kita membaca Al-Quran dengan memfasihkan huruf-huruf hijaiyah kita. Untuk itu, mari teman-teman kita simak lagu berikut ini. Abata sajaha khoda ذرى زاسا شانسون طوطو أنقو فانقو كلامنا وها آية أبدا سجح خدا ذرى زاسا شانسون طوطو أنقو فانقو كلامنا وها آية أبدا سجح خدا ذرى زاسا شانسون طوطو أنقو فانقو كلامنا وها آية أنبتا سجح خدا ذرى زاسا شانسون طوطو أنقو فانقو كلامنا وها آية أنبتا سجح خدا ذرى زاسا شانسون طوطو أنقو فانقو كلامنا وها آية كلامنا وها آية. Bagaimana dengan lagunya? Mudah dan menyenangkan, bukan? Ada yang tahu kenapa kita harus menggunakan lagu? Ya, karena kunci menghafalkan huruf-huruf hijaiyah itu yaitu dengan kita sering mendengarkan huruf-huruf tersebut, dan supaya kita mudah untuk melantunkan dan menghafalkan huruf-huruf tersebut, maka disusunlah huruf hijaiyah itu dalam bersaja. Mari kita dengar bersama. Selanjutnya, bahwa melafalkan atau tartil adalah kemampuan melafalkan huruf hijaiyah dari mulai A sampai dengan Ya dengan fasih. Fasih dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah itu ada dua cara loh. Yang pertama, kita mampu mengeluarkan huruf hijaiyah sesuai dengan tempat keluarnya huruf tersebut. Contohnya, ketika kita melafalkan huruf ta, maka kita dikatakan fasih ketika kita mampu memenuhi sifat-sifat huruf tersebut. Selanjutnya, kita akan memasuki ke pelafalan huruf dari A sampai Ya berikut ini. A. Jangan lupa diayunkan suaranya. A, I, U, Ba. Perlu juga diperhatikan ketika A di posisi mati, suara kita juga harus terputus. Ba. Caranya dengan kita merapatkan kedua bibir kita. Caranya itu seperti kita melafalkan huruf D dalam bahasa Latin. Contohnya, ba, bi, bu, ba. Ketika huruf ba dalam posisi mati, suara kita harus terdengar mantul. Ta. Melafalkan huruf
kita harus terdengar mantul. Menyentuhkan ujung lidah ke gusi gigi seri bagian atas dengan mengalirkan sedikit hembusan nafas. Contohnya, ta, ti, tu, bat, ta. Dengan cara menyentuhkan ujung lidah ke dinding gigi seri. Contohnya, sa, si, su, bas. Jadi, ketika kita melafalkan huruf sa, ada nafas yang mengalir dari mulut kita. Ja, caranya dengan menyentuhkan lidah kita ke atas langit-langit. Contohnya itu ja, ji, ju, baj. Ha, huruf ini kita keluarkan dari tengah tenggorokan kita. Ha, ha, hi, hu, bah. Kemudian ho, dikeluarkan dari tenggorokan yang dekat dengan rongga mulut. Ciri khasnya itu seperti orang mendengkur. Ho, hi, hu, bah. Da, caranya dengan menyentuhkan lidah ke bagian gusi atas. Dalam huruf da ketika mati juga harus terdengar mantul. Da, di, du, bad, za. Menyentuhkan lidah dengan dinding kedua gigi seri bagian atas. Suara dengan lembut tanpa diiringi keluarnya udara. Za, zi, zu, bat, ro. Caranya menyentuhkan ujung lidah yang terdepan atau adnal lisan dengan langit-langit bagian depan. Contohnya ro, ri, ru, bar. Za, dikeluarkan dengan ujung lisan di antara kedua gigi seri bagian bawah, diucapkan dengan mengalir suara tanpa diiringi mengalirnya udara. Za, zi, zu, baz. Sa, menggunakan lidah terdepan hampir di dekat gigi seri terbawah. Contohnya sa, si, su, bas. Kemudian sya, keluar dengan menyentuhkan tengah-tengah lidah ke atas langit-langit, mengalir udaranya dan juga mengalir nafasnya. Contoh pelafalannya sya, shi, shu, bash. Kemudian huruf sho, mengeluarkannya seperti kita melafalkan huruf sin. Contohnya itu so, si, su, bas. Do, menyentuhkan ujung lisan ke gigi geraham atas. Do, di, du, bad. To, caranya dengan menyentuhkan lisan kita ke tempat tumbuhnya dua gigi seri kita, ke gigi seri bagian atas. Dan jangan lupa ketika melafalkan huruf to mati harus memantul. Contoh cara melafalkannya yaitu to, ti, tu, bat, te. Zo, huruf zo ini cara melafalkannya sama seperti huruf za. Perbedaan antara zo dan za itu di perbedaan suara, ada yang tipis dan tebal. Contohnya zo, zi, zu, baz. Ha, keluarnya di tengah tenggorokan sama kita melafalkan huruf ha. A, ha. Contohnya a, i, u, ba, go. Keluar dari tenggorokan yang dekat mulut kita. Go. Contohnya go, gi, gu, bag. Fa, menyentuhkan dua gigi seri bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam dengan cara menarik nafas dan menghembuskan nafas. Contohnya fa, fi, fu, baf. O, caranya menyentuhkan lisan langit-langit bagian belakang. O, qi, qu, baq. Ka, menyentuhkan bagian
lidah ke pangkal langit-langit bagian belakang. Contohnya itu kaki kubak, jadi ada udara yang mengalir. La menyentuhkan lidah ke langit-langit baik menyentuhkan lidah terdekat ke langit-langit bagian depan. Ma, caranya itu dengan merapatkan kedua bibir kita. Ma, mi, mu, mam. Kemudian na. Huruf na pelafalannya sama seperti huruf ro dan la. Contoh pelafalannya na, ni, nu, ban. Wa, huruf wa itu caranya dengan mengumpulkan kedua bibir kita menjadi, contohnya wa, wi, wu, bau. Ha, keluar dari tenggorokan kita yang terjauh, dan ha, hi, hu, bah. Dan kemudian yang terakhir ada huruf ya, dikeluarkan dari tengah-tengah lisan yang menyentuh dengan langit-langit. Contoh pelafalannya itu ya, yi, yu, bai. Ada sedikit catatan, yaitu ketika kita melafalkan mim, nun, dan tanwin yang bertemu dengan huruf waw dan huruf ya, maka lebih sempurna pengucapannya itu ketika suaranya keluar dari rongga hidung. Demikian metode yang kedua, bagaimana cara kita melafalkan huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.